Fikihnya sekarang. Maaf. Alapun. Fikihnya baca dulu. Siapa yang mau baca? Enggak ada yang mau baca fikihnya. Ini kira-kira yang tadi paham apa enggak? Paham? Ada pertanyaan apa enggak? Aman, enggak ada pertanyaan. Mau sambil santai aja. Biasanya Kang Pendi pengennya sambil santai. Ya jadi sambil santai aja dah, ikutin Kang Pendi. Ya enggak? Masih mukadimah. Mukadimah lagi? Fathul Qarib tapi masih di mukadimah. Oh, masih mukadimah lagi? Oh iya, ulang ya? Iya. Ulang. Betah betul ngulang-ulang ya teh. Oh iya, kemarin kan kita apa namanya? Iya, pindah. Kita sampai mana berarti sekarang? Sampai Ahmad dulu an wafaqa man min Awal lagi deh. Awal lagi. Ya, awal lagi. Matan kita baca. Nah, bismillah. Terus. Nah, itu. Nah, dari situ kita. Kita dari awal lagi ya. Qala Syekhul Imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bawah. Dibaca Ibnu Qasimnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fi darin amin radhiyallahu ta'ala ankum ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Amma Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taqaddallahu bi rahmatihi. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ya. Qala Syekhul Imam, berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taqammadahullah. Beliau menyatakan semoga Allah melindunginya birahmati wa ridwani, dengan rahmat dan ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil kitab. Itu. Sekarang udah ke Ahmad dulu yang Ahmad itu. Oh, Ahmaduhu sekarang. Jadi sampai di situ di ujung. Dibalikin lagi. Li'anna ibtida' kullu amrin dibal. Alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil kitab. Ya, alhamdulillah menyatakan di mana tabarrukan, mengalap berkah ya, berharap berkah dengan Fatihatil kitab, dengan surat Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Qur'an. Li'annaha, kenapa? Karena kalimat alhamdulillah ibtida'u kullu amrin dibalin adalah permulaan atau kalimat yang untuk mengawali sesuatu hal yang baik. Ya, kalimat yang perlu diucapkan, kalimat yang dianjurkan untuk diucapkan di awal permulaan sesuatu yang baik. Wa khatimatu kulli du'ai mujab, dan penutup setiap doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa al-mu'minin fil jannati dar sawab, dan juga ini adalah akhiru da'wa, terakhir ucapan yang memang orang-orang mukmin ketika nanti di surga diucapkan. Jadi seluruh orang-orang yang beriman yang kelak nanti menghuni surga akan mengucapkan alhamdulillah. Ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadihi. Kita semua kalau dibilang di dalam kitab ini ahmaduhu, beliau ya, musannif, pengarang kitab mengatakan ahmaduhu ya, aku mengucap alhamdulillah, aku mengucap rasa syukur. Kata musannif, aku mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya sekarang kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. An waffaqa ya, yang hendak atau yang telah memberikan taufik, yang telah membantu, yang telah menguatkan ya, kepada siapa? Man arada min ibadihi, dari siapapun dari hamba-hambanya, atau yang telah memilih hamba-hambanya litafaqquh fid din, untuk memahami dalam agama. Untuk memahami agama. Jadi kata musannif, aku mengucap rasa syukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. An waffaqa, yang telah memberikan taufik kepada siapa? Man arada min ibadihi, dari orang-orang pilihan dari hamba-hamba Allah seluruhnya, litafaqquhi fid din, untuk memahami dalam agamanya. Jadi musannif menyatakan bahwa puji syukur
yang harus disampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memilih. Kita ini sekarang memuji dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memilih orang-orang, kita diantaranya, untuk memahami agama, mencari ilmu agama. Ala wifqi muradihi, yang sesuai, memang itu adalah keinginan Allah dan Rasulnya. Jelas? Yang memang itu sesuai, yang menjadi cocok atau keinginan Allah dan Rasulnya. Wa usalli wa usallim, matanya dulu. Wa usalli wa usallim, dan aku ucapkan salawat serta salam ala afdali khalqihi, kepada yang paling afdal ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad atau Muhammad Sayyidil Mursalin, Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin, pemimpin para rasul, al-qail, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki seseorang hamba untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan pemahaman di dalam agama yang benar. Jadi Allah akan berikan pemahaman agama yang benar di dalam agamanya kalau Allah sudah memilih atau menginginkan kepada seorang hamba menjadi orang yang baik, atau akan Allah berikan kebaikan kepada hambanya. Jadi kalau Allah ingin memberikan kebaikan, yang pertama kali Allah akan pahami dia dalam agamanya. Jelas? Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikrid dzakirin, dan juga salawat serta salam kepada keluarganya, sahabatnya, muddata dzikrid dzakirin, selama orang-orang yang berzikir atau mengingat kepadanya, wa sahwil ghafilin, dan selama banyak sekali orang yang lupa terhadapnya. Jelas ya. Jadi pembukaan ini kalau dibilang satu persatu, kalau kita ketahui bahwa diawali pembukaan ini dengan penuh rasa syukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur kita bisa ilustrasikan atau kita bisa tuangkan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Jelas? Ini kan kalau bilang alhamdulillah sama seperti bismillah kemarin. Kalau bismillah adalah ibtida'u hakiki. Kalau bismillah itu adalah permulaan yang hakiki, yang mana la yabda'u mabda'an akhar, yang tidak ada mendahuluinya kecuali memang harus bismillah dulu. Bismillah adalah ibtida' hakiki, tapi ada ibtida' idhafi. Ibtida' permulaan yang memang idhafi, boleh didahului sesuatu yang lain, tapi itu jangan ditinggal, karena itu adalah awal permulaan seseorang kalau ingin keberkahan. Jadi kalau kita inginkan keberkahan dalam setiap perilaku kita, amal kita, kegiatan kita, maka pertama ucapkan bismillah, atau kalau bismillah kita tidak ucapkan alhamdulillah. Seperti mana ana sering menganjurkan kalau kita makan biasanya pakai baca apa? Allahumma, setelah baca kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu baca dulu alhamdulillah, bersyukur dulu. Karena apa? Karena Allah telah berikan rezeki itu. Jadi awali dengan doa, ya kan? Awali dengan doa atau awali dengan bismillah, lalu alhamdulillah serta doa. Kan sering ingatkan itu. Kebanyakan kan bismillah doang. Udah gitu diingetin, kalau nggak kedengeran marah. Misalkan makan nggak baca bismillah, nggak kedengeran sama yang di samping, misalkan bismillah dulu lah kalau mau makan. Nyoto. Langsung ngomong begitu. Kalau diingetin, udah ente emang harus kedengaran sama ente. Ya apa salahnya bismillah? Orang ngingetin udah bahasanya ada peduli kan? Ya udah sih ada yang ngingetin. Oh iya bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Apa salahnya? Kan? Ini belum lagi kudunya alhamdulillah, kudunya doa dulu, kan? Diingetin bismillah aja dimarah. Ada yang kayak gitu. Mungkin kita jangan ngangguk, tapi sadar dari sekarang, ya. Mungkin kita sadar dari sekarang. Kalau ada yang ngingetin, alhamdulillah, iya bismillahirrahmanirrahim. Makan. Walaupun udah nyuap. Apalagi kalau semua udah nyuap ternyata belum, ya kan? Jangan tipu-tipu, ya. Jangan tipu-tipu. Baca bismillah awalnya wa akhirnya. Kudu terab heulanya jika karek ieu. Terus dikatakan litafaqquhi, ya. Di dalam kalimat sebelumnya kita tahu bahwa litafaqquhi, di mana musannif menyatakan bahwa
segala puji bagi Allah yang telah memilih hamba-hambanya untuk mendapatkan pemahaman dalam agama. Karena hamba-hamba pilihan saja yang Allah pilih untuk mendapatkan pemahaman dalam agama yang benar. Tidak semua orang dalam Islam. Banyak sekali orang-orang Islam. Bahkan tetangga, sahabat kita, teman-teman kita. Nggak banyak yang duduk di majelis taklim. Benar nggak? Bahkan yang ngaji pun banyak yang ngajinya salah. Bukan kita merasa benar. Nggak. Banyak di antara kita yang memang ngajinya salah. Atau kurang-kurang. Atau setengah-setengah dan lain sebagainya. Makanya kalau orang-orang yang sudah diberikan pemahaman yang benar dalam agamanya. Itulah hamba-hamba pilihan dari Allah SWT. Maka kalau dibilang memahami atau mencari ilmu fikih nih, tafaqquh, litafaqquhi fiddin. Ana artikan secara langsung dengan memahami, padahal litafaqquh itu mencari ilmu fikih. Maka dari situ kita pahami, fikih itu faham. Secara bahasa al-fiqhu huwa al-fahmu. Definisi kalau ditanya ngaji apa? Ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu apa? Kalau ditanya gitu. Jadi jangan sampai kita ngaji nggak tahu apa yang kita ajiin. Nah, kita ngaji tapi kita nggak tahu apa yang kita pelajarin. Kalau kita belajar tentang ilmu fikih, kita harus tahu fikih itu apa. Al-fiqhu apa? Al-fiqhu huwal fahmu. Al-fiqhu huwal fahmu. Fikih itu adalah ilmu tentang pemahaman atau ilmu tentang memahami tentang sesuatu. Itu fikih. Apa itu faham itu apa? Kalau kita belum tahu faham itu apa, ya? Faham itu adalah irtisamu syai' fi dzihn. Jadi kalau ngomongin faham, jadi kalau ditanya nih faham, fahimtum, fahimna. Betul harus faham. Nah, kita harus tahu dulu faham itu apa. Al-fahmu huwa irtisamu syai' fi dzihn. Faham itu terilustrasikan atau tergambarkan sesuatu dalam pikiran. Di otak kita bisa menggambarkan apa yang kita dengar. Itu baru kita paham. Jadi kalau kita bahas tentang ilmu tentang bersuci, wudu latar. Kalau kita ngomongin tentang wudu, apa itu wudu? Kalau dibilang wudu itu furudul wudu, dari mulai basuh muka atau niatnya itu ketika air nempel di muka, misalkan dibaca saja. Jadi kalau wudu, ya kan, niatnya itu ketika membasuh muka, misalkan, itu langsung terbayang oleh pikiran kita bahwa kita sedang memegang air, menempelkan air di muka kita, lalu niat, memahami itu tandanya dia sudah paham, ya? Itu tandanya dia sudah mendapatkan ilmu fikih. Jelas ya? Terus katanya dikatakan di dalam sarahnya nih ya, di dalam hasyiahnya. Kalau ngomongin fikih itu dalam syariat definisinya apa? Al-ilmu bil ahkam. Jadi kalau ngomongin fikih itu kita semua ini belajar ilmu fikih, ilmu apa? Al-ilmu bil ahkam. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang di dalamnya ada hukum-hukum. Jadi kalau ngomongin ilmu fikih berarti di dalamnya kita belajar tentang hukum. Asy-syariah, ya. Hukum-hukum tentang khusus syariat. Jadi tidak bisa dijelaskan di dalam hukum-hukum ini hukum Newton, ya kan? Hukum apa? Hukum-hukum apa namanya? Hukum Archimedes dan lain. Enggak dijelasin di sana. Jadi kalau dibilang pertama al-ilmu bil ahkam ini adalah ilmu mempelajari tentang hukum-hukum. Jadi sejarah tidak dijelaskan di sana. Ya kan? Karena yang dijelaskan khusus tentang hukum. Ilmu fikih, ilmu hukum juga jelas. Ya, as-syariah di dalamnya ilmu hukum tentang syariat. Ya, tentu syariat Islam. Kejelasan tentang Islam ada di dalam hukum Islaman, hukum ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih, kejelasan tentang syariat ada di dalam ilmu fikih. Asy-syariah, al-amaliyah yang nantinya ketika sudah dipahami, dikuasai, al-amaliyah yang ini sering atau harus dilakukan. Paham? Harus diterapkan. Ilmu ini adalah ilmu yang memang dilakukan, ya. Al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang memang kalau ditanya ilmu fikih kenapa enggak langsung hadis saja sih? Kenapa enggak langsung Al-Qur'an aja sih? Bentar. Kita untuk mengolah hadis, ya, tidak semudah apa yang kita tahu atau yang kita pahami. Kita ingin mengolah hadis menjadi sebuah hukum, itu perlu ilmu-ilmu lain yang mendukung. Paham ya?
Jadi tidak bisa dengan hadis saja, dengan Al-Quran saja menjadi sebuah hukum. Tidak bisa. Aneh. Karena ada ilmu-ilmu yang lain yang harus dipelajari yang bisa menjadikan hadis dan Al-Quran itu menjadi sebuah hukum. Makanya ini ilmu fikih sudah enak. Dikatakan al-muktasabu min adillatiyah at-tafsiliyah. Ini ilmu fikih diambil dari dalil-dalil, ya kan, yang sudah dirincikan oleh siapa? Para ulama terdahulu. Amin. Jadi tidak semudah Al-Quran dan hadis itu kita artikan lalu jadi hukum. Nggak bisa. Kebanyakan orang sekarang di luar sana kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Yang dimaksud membawa hukum dari Al-Quran dan hadis. Hancur sudah. Ingat, kalau udah kayak begitu, hancur. Hancur kenapa? Iya. Karena banyak sekali hadis-hadis yang perlu dipahami dengan jelas. Ya kan? Hadis-hadis satu, hadis perlu. Hadis lain yang mendukung. Ya kan? Banyak itu yang nanti kita pelajari tentang hadis. Makanya dikatakan ilmu fikih ini bukan ilmu atas dasar otak para ulama saja. Ya, dibuat dikarang oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Bukan. Ilmu fikih ini bukan dikarang oleh mereka, bukan. Ya kan? Ilmu ini ilmu yang memang disusun oleh mereka hasil daripada apa? Penyerapan dalil-dalil yang memang sudah dirincikan. Ini kenapa dijadikan sebuah hukum? Karena tidak ada bertolak belakang dengan hukum-hukum atau dengan dalil-dalil yang lain. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Jadi ini sudah secara tafsiliyah. Al-muqtasabu min adillatiyah at-tafsiliyah. Jelas ya? Jadi kalau ada yang nanya kenapa harus fikih? Definisinya itu. Kasih tahu definisinya. Karena kalau kita anak ilustrasikan, sering anak ilustrasikan lebih banyak, lebih gampang, lebih mudah. Anak ilustrasikan kalau kita lapar. Kalau kita lapar nih, atau kita lapar. Yang kita cari beras, jagung, ya kan? Atau langsung nasi goreng. Nasi goreng, ya kan? Kita kalau udah lapar, ya kan? Nggak nyari beras, sayur mentah, ya kan? Bumbu dan lain sebagainya. Enggak. Kita sudah lapar. Hukum di hadapan mata harus segera dilakukan, harus segera diketahui, harus segera dipakai. Hukum di hadapan mata. Kita mau jual beli sekarang, contohnya, kita mau jual beli sekarang. Tapi saya ilustrasikan dengan ilustrasi lapar. Kita lapar sekarang. Kita mau cari, laparnya udah bener-bener lapar nih, bukan lapar udah makan tadi siang, bukan. Lapar bener-bener lapar. Di hadapan kita udah harus makan, nggak makan mati. Kalau dibilang begitu, kita mau cari beras dulu, sayuran dulu, atau kita harus nanam sayur dulu, nanam beras dulu. Caranya beras gimana? Kita harus tanam dulu beras dulu. Terus bagaimana cara masaknya? Terus kita cari panci dulu. Kita dan lain. Mau kayak begitu? Atau kita mau langsung nasi goreng di hadapan mata makan? Mau kayak gimana? Udah jelas pilihannya. Logika simple tuh, logika yang sederhana tuh kayak begitu. Ya, makanya ilmu fikih ini ilmu kalau dibilang kayak kurang lebih ilustrasi ya, contoh agar mudah kita cerna. Ilmu fikih ini nasi goreng atau nasi apalah, nasi padang kayak nasi, pilih dah makanan yang siap saji, kurang lebih begitu. Ilmu fikih ini adalah sesuatu hal yang sudah siap saji. Kita hanya perlu konsumsi secara utuh seperti itu. Semudah itu. Jadi kita tidak perlu pelajari tentang ilmu Quran dulu, ilmu nahwu sorof dulu dan lain sebagainya, enggak. Karena kalau kita udah harus hukum transaksi jual beli harus seperti apa, lalu kita cari dulu dalilnya. Al-Quran ini bertolak belakang dengan dalil lain, cari lagi Al-Quran, cari lagi. Wih, terjualan. Mau jualan langsung jadi ngaji. Ya. Jadi ngaji ujung-ujungnya mau jualan. Bener nggak? Oh iya. Udah gitu kalau semua kita untuk apaan sholat kita cari dalil seluruhnya. Kita harus dari Al-Quran dulu, dari apaan hadis dulu, cari seluruh dalil yang ada. Ya Allah, berapa waktu sholat yang akan kita ketinggalan? Bener nggak? Banyak waktu sholat yang sudah kita tidak lakukan ujung-ujungnya. Makanya kalau dibilang al-fiqhu itu sudah jelas al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Paham ya di sini? Jadi terus dilanjut lagi. Ini kalau dibilang tentang syariah, tentang ilmu syariah. Kalau dibilang syariah itu apaan? Syariah itu ad-din atau al-bayan atau apaan? Al-millah. Itu semuanya maknanya sama. Tapi kalau syariah lebih tepatnya al-bayan.
Syariah itu al-bayan, kejelasan. Jadi seluruhnya sudah jelas. Pedoman dan panduan untuk kita ya ada di hukum-hukum seperti ini, ya. Ada di ilmu fikih. Terus kalau dibilang agama itu apa? Ya, litafaqquh nih. Kalau dibilang ad-dinu, apa itu din? Ma syara'allahu ta'ala minal ahkam ala lisan nabihi sallallahu alaihi wasallam. Summiya dinan. Anda bilang syariat, din, millah. Apa lagi tadi satu lagi? Al-bayan, itu seluruhnya sama. Definisinya apa? Dikatakan ma syara'allahu ta'ala, yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal ahkam, dari seluruh hukum yang ada. Ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam, melalui ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summiya dinan li'anna nadinu bihi, katanya kalau dibilang kenapa dikatakan diartikan agama oleh kita, kenapa dikatakan din di sana? Karena kita patuh terhadap agama tersebut. Jadi kalau yang tidak patuh dengan hukum-hukum agama, tandanya dia tidak beragama. Nenggadu, kalau dibilang terikat, ada ikatan kita dengan agama ini. Jelas? Makanya dikatakan Allah sudah berikan pedoman, seluruh hukum yang ada sudah diberikan, disampaikan melalui Rasulullah SAW, itu yang harus kita patuhi. Jadi dari seluruh hukum yang telah Allah berikan, itu harus kita patuhi. Dan hukum yang Allah telah berikan, hukum-hukum yang telah Allah berikan kepada kita yang harus kita ketahui, itu ada berapa? Ada 7 hukum. Ada 7 hukum yang harus kita ketahui. Ya. Yang pertama hukum mubah. Ya. Ini hukum-hukum yang harus kita ketahui. Mubah, dari kecil kita tahu. Mubah itu apaan? Mubah, atau biasa sederhananya kita ambil kalimatnya halal, ya kan? Boleh, ya. Kalau dibilang hukumnya sih mubah. Mubah nih, ya, kalau dibilang khitabullah, perintah. Tetap ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mubah nih adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang dimana di antaranya apa? Boleh dilakukan, boleh tidak. Ya kan? Alas sawa. Jadi perintahnya ini ente mau dipakai, mau enggak sama aja. Paham ya? Itu namanya mubah. Kita awali dengan yang mubah dulu, ya kan? Karena kedua-duanya boleh. Baru dilanjut dengan yang wajib. Khitab, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bifi'li, ya. Wajib ini adalah khitabullah, ya. Bi amri fi'li syai', ya kan? Ya kan? Amran jaziman. Dikatakan maknanya aja, langsung maknanya. Wajib adalah suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu dengan perintah yang harus dilakukan. Ya. Itu adalah wajib. Makanya yang kita tahu yang namanya wajib dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Itu wajib. Kebalikannya, ya. Atau sebelum kebalikannya kita bilang dulu, yang wajib ini ada apa, anonim atau sinonim? Sinonim ya? Persamaan kata ya? Sinonim. Persamaan kata daripada wajib, persamaan katanya. Yang pertama tahattum, lazim, ya kan? Fardun, rukun, dan lain sebagainya. Ya, ada berapa tuh? Waktu itu anak udah pernah kasih 6 kalau nggak salah ya. Ada persamaan kata. Salah satunya apa? Lazim, ya, harus, wajib, lazim, fard, ya kan? Itu sama. Artiannya wajib juga tuh, ya. At-tahattumi, ya, tahattum. Itu persamaan katanya. Jadi kalau kita wa yatahattamu misalkan, di kalimat kitab misalnya kita lihat wa yatahattam, ini berarti hukumnya wajib. Wa yalzamu dan diharuskan, ini hukumnya wajib. Ya. Wa yufradu, ya kan? Itu tandanya wajib. Jadi kalau kita ketemu kalimat-kalimat seperti itu tandanya wajib dilakukan. Terus yang kedua, yang ketiga hukumnya haram. Haram katanya dikatakan khitabullah, ya kan? Bitarki fi'li syai', ya kan? Talaban jaziman, ya kan?
Kalau dia bilang haram adalah suatu perintah dari Allah SWT untuk meninggalkan sesuatu dan perintah itu harus dilakukan. Dalam artian perintah untuk meninggalkan harus dilakukan. Jadi benar-benar harus ditinggalkan. Itu haram. Dilanjut lagi makruh dan juga sunnah. Sunnah definisi pun sama. Khitab Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bi fi'li syai', ya kan? Amr fi'li syai', ya kan? Talaban ghaira jazim. Kalau sunnah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk dilaksanakan, namun perintahnya tidak harus dilakukan. Jadi kalau disederhanakan anjuran. Itu sunnah, ya. Dianjurkan. Terus makruh. Makruh pun sama, seperti haram, tapi talaban ghaira jazim. Jadi permintaan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan, namun perintahnya itu tidak harus. Berarti berapa tuh? 5 hukumnya kan? Baru 5 kan? Yang 2 lagi sahih al-batil atau fasid, ya. 2 hukum yang lain adalah hukum sahih dan hukum batil. Batal. Sahih itu sah, batil itu batal. Itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Jelas ya? Jam berapa sudah? Oh 11 sudah. Kalau gitu nanti kita akan ulang lagi dan kita tambahkan lagi untuk seluruhnya, tapi sedikit-sedikit. Ala kulli hal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Walaupun sedikit-sedikit tapi ya insyaallah kita hafalkannya aja dulu. Lumayan tadi kelihatan nulis. Tuh, ana ngeliat Kang Obing nulis udah selembar lebih. Kebanyakan udah kemalaman Bebe. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat, ya. Dan juga mudah-mudahan duduknya kita di majelis ta'lim seperti ini Allah berikan pahalanya untuk orang-orang yang kita cintai, wabil khusus orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah berikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan kekuatan sehingga menjalankan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita doa bersama, Al-Fakir ingin minta doa Habib Syekh dulu. Sedikit aja, Bib. Nah, sedikit, Bib. Minta doa. Sedikit, Bib. Amin. اللهم انا نستغفرك وانفسنا وعلمنا واهلك وشفاعتنا آمين ومنك وعنك ودينك من كل شيء مريض يا الله ومن شر كل شر انك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup kita doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أزكياء علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تقضي المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل كراما شرفا
وعلى صعب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب